Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin, ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada Rasul junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, di tengah pandemi corona yang sekarang melanda kita semua, walaupun kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah, stay at home ya, maka mohon maaf ya, mungkin frekuensi upload video dari LSK juga agak terganggu karena memang kita semua stay at home semua. Jadi ya syuting di rumah, apa-apa di rumah gitu ya. Agak ini juga gitu ya, lucu juga sih kadang-kadang. Bingung nyari sisi sebelah mana lagi ini ya. Di rumah yang belum kupakai buat syuting nih ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, alhamdulillah kita tetap bisa tetap sharing-sharing ya, berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, kali ini kita akan mengisi konten Q&A Kristologi part 2 ya, bagian yang kedua, karena yang bagian pertama sudah, karena untuk mengakomodir banyaknya pertanyaan dari para subscriber, dari para penonton ya, dan juga netizen, tentu tidak cukup ya kalau hanya sekedar kita jawab di kolom komentar. Nah, makanya kami pilih-pilih sekiranya pertanyaan-pertanyaan itu secara khusus harus kami tanggapi, kami respon, maka kami buatkan video semacam ini. Pertanyaannya apa saja kita akan ulas satu-satu. Yang pertama, kenapa LSK selalu menolak menanggapi komentar-komentar pedas dari orang Kristen ya, yang sering mengajak berdebat lewat komentar-komentar mereka itu. Nah, jadi begini ikhwafillah, kami bukannya nggak mau ya membalas komentar-komentar pedas itu. Kadang-kadang kami juga terusik gitu ya, emosional kami juga terganggu ya, ketika membaca komentar-komentar miring ya. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang banyak kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan kata-kata yang betul-betul menghina ajaran kita, ajaran Islam ya. Allah pun jadi korban sasaran hinaan mereka. Namun kita orang yang berakal, kita orang yang beradab, kita orang-orang yang intelek ya, sehingga kami berpikir kalau kami membalas komentar mereka dengan cara seperti mereka, apa bedanya kami dengan mereka? Sehingga kami menolak ya tantangan-tantangan mereka, pancingan-pancingan mereka, provokasi-provokasi mereka yang memang sengaja mau memancing kami supaya kami ikut terbawa emosi begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah LSK selalu bisa mendinginkan pikiran dan hati kami, sehingga kami tidak mau terpancing dalam perdebatan panjang di komentar-komentar yang miring dan juga ya tidak pantas gitu ya. Karena kami takutnya nanti kalau kami balas kami bisa meledak-ledak juga emosinya ini ya. Sehingga kami memilih untuk diam ya. Bukan berarti kami tidak berani atau tidak mau, tapi memang kami memilih opsi itu yang bijaksana gitu ya. Nah, sebaliknya kalau mungkin debat itu mau dilakukan secara fair ya, artinya debat face to face, debat satu meja, seperti acara-acara debat-debat formal yang pernah kami selenggarakan sebelumnya. Nah, ini baru ya akan kami tanggapi ya, seperti yang sudah-sudah ya. Namun kalau cuma debat lewat komentar-komentar, ya mohon maaf ya, mungkin banyak orang Kristen yang kecewa karena kami tidak terpancing untuk melayani debat-debat semacam itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan apabila LSK diminta untuk membantu menangani kasus pemurtadan. Nah, ini nih banyak pertanyaan semacam ini ya. Berapa biayanya ya yang harus kami keluarkan kalau ada anak kami, keponakan kami, saudara kami yang murtad, supaya didampingi oleh LSK, supaya bisa dikonsultasikan, supaya bisa ditolong, supaya bisa direhabilitasi di LSK gitu ya, supaya dia kembali lagi jadi Islam seperti yang
sudah. Jawaban kami adalah begini, Bapak Ibu, ikhwah fillah rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Kami bukan orang yang tidak butuh uang. Ya, kami juga manusia biasa butuh uang. Namun alhamdulillah, ketika kami membantu saudara muslim kami, apalagi kaitannya dengan kasus pemurtadan, sampai detik ini belum pernah kami meminta bayaran, meminta upah, meminta uang. Ya, justru dalam banyak kasus malah kami yang tombok. Ya, seperti mungkin pernah sampaikan di beberapa channel-channel teman-teman YouTuber kristolog yang lain ya, bahwa pernah satu ketika kami harus menangani kasus pemurtadan di Semarang. Kami posisi tidak punya uang sama sekali mau berangkat, tapi ini darurat, kita harus menyelamatkan seorang murtadin. Akhirnya hitung sampai kita pulang lagi tuh kita habis uang sekitar 1.200.000 rupiah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala ya yarzuqu mayasha ya. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga ketika kami justru dalam posisi tidak punya uang berangkat itu, Allah tunjukkan caranya yang lain. Ternyata ketika kita sampai di Semarang, kita ketemu dengan ikhwan kita di sana, saya diminta untuk mampir ke kantor beliau. Dan ternyata subhanallah, kita nggak minta, saya nggak minta. Beliau memberikan infak sedekah ya untuk kegiatan dakwah kami. Dan itu murni tidak kami minta. Itulah caranya Allah. Nah, itu contohnya. Sehingga kalau ada saudaranya, anaknya, tetangganya, ponakannya yang butuh bantuan ya untuk kita tangani, yang murtad gitu ya, maka segera hubungi kami, tidak ada biaya apapun ya. Kalau kami nggak punya uang, kami akan terus terang gitu ya, tapi itu bukan menjadi halangan ya. Kita semua perlu uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Itu ikhwah fillah ya. Jadi kita tidak pernah meminta bayaran dari setiap kasus pemurtadan yang kita tangani. Itu intinya. Kemudian nomor 3, ini dari Mas Romli Yatno, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau bertanya begini, LSK membuka channel dakwah baru khusus bagi para muslimah. Nah, mohon dijelaskan Pak Ustadz. Nah, baik, memang belum lama ini kami membuka channel baru ya. Jadi selain channel LSK yang sudah ada, yang sudah antum kenal, kita membuka channel khusus ya bagi para muslimah, bagi para akhwat, bagi para ummahat, khusus bagi kaum perempuan. Ya, di mana memang channel ini 100% ya murni untuk dakwah buat kaum hawa. Ya, tidak ada laki-lakinya di situ. Kecuali penonton ya. Kalau penonton bebas-bebas saja, boleh-boleh saja. Nah, artinya semua pengisi konten-konten ya, isi kontennya ya, pesan-pesan yang disampaikan itu semuanya pure ditujukan untuk para muslimah. Mengapa LSK membuat channel baru khusus bagi para muslimah? Nah, pertama alasannya berawal dari keprihatinan kami. Banyak kasus pemurtadan yang kami alami, yang kami tangani, ternyata itu menimpa kaum perempuan. Ya, kalau mau dipersentase itu 70-30 lah kurang lebih dari kasus-kasus yang kami tangani ya. Jadi 70% itu perempuan, 30%-nya laki-laki baru. Ini sungguh miris ya. Yang kedua, peminat dari tayangan-tayangan kristologi semacam ini kebalikannya, 70% laki-laki, yang perempuan cuma 30%. Jadi kemana ini umahat-umahat kita, akhwat-akhwat kita ya? Mereka terlalu asik ngapalin Quran mungkin ya. Terlalu asik dengan ibadah-ibadah makhdahnya, terlalu asik dengan baca kitabnya, terlalu asik dengan dunia-dunia keislamannya, sehingga lupa ya, ada loh di sisi lain saudara-saudara mereka, akhwat-akhwat juga, para muslimah kita yang ternyata dimurtadkan sama orang-orang Kristen. Nah, inilah yang mau kami sasar, biar kaum perempuan di Indonesia, khususnya para muslimah ini, para akhwat, para ummahat, siapapun lah ya, terpanggil untuk ya bisa bagaimana caranya, pertama membentengi diri mereka dan keluarga mereka, anak-anak mereka dari gerakan pemurtadan. Yang kedua, mau berbuat, mau peduli, mau ikut andil dalam perjuangan dakwah menghadang pemurtadan ini. Nah, itulah sebabnya makanya kami buatkan channel khusus bagi para muslimah ya.
Kemudian berikutnya pertanyaan nomor 4 ya. Bagaimana menghadapi orang Kristen yang selalu menjelek-jelekan Islam dan sering nantang kita untuk berdebat? Nah, begini ikhwafillah rahimakumullah. Kalau masalah orang Kristen menjelek-jelekan Islam itu memang sudah kodratnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Walang tarda angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhir ayat. Yang artinya dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang pada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Jadi memang sudah kodratnya mereka untuk ya mencari kesalahan Islam, menjelek-jelekin Islam ya, menghina Nabi Muhammad. Ya memang begitu sifatnya mereka, wataknya mereka ya. Ada yang protes tidak semua orang Kristen, ya, tapi sebagian besar ya. Ada juga orang-orang Kristen yang memang bagus, baik ya. Mereka mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin, tapi sebagian besar mereka memiliki sifat itu ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin, karena memang itu sudah bagian dari sifat mereka. Jadi kalau ada orang Kristen jelek-jelekin Islam, nantang-nantang kita untuk debat, nggak usah terpancing ya. Kita tetap cooling down saja, kita tetap sejuk saja gitu ya. Kenapa? Karena memang kita disuruh sama Allah dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat yang ke-125, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau toh kita harus berdebat sama mereka, misalnya ya, ini nggak bisa didiemin, saya harus menerima tantangan debat si Kristen ini ya, boleh, tapi ingat ya, berdebatlah dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Sehingga dalam debat itu jangan sampai kasarnya mereka kita balas dengan kekasarannya sama. Jangan sampai caci maki mereka kepada Islam kita balas dengan caci maki pula pada mereka. Jangan sampai ya hinaan mereka kita balas dengan hinaan yang sama. Kita tunjukkan Muslim itu lebih beradab. Muslim itu lebih beretika sebagaimana akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ingat ikhwah, Nabi berhasil mengislamkan orang-orang kafir bukan karena kepandaian beliau dalam mengolah lisan, akan tetapi lewat amalan beliau, lewat perbuatan beliau, lewat akhlakul karimah beliau yang membuat banyak orang-orang kafir waktu itu yang jatuh cinta kepada akhlak Nabi. Sehingga kita pun sama, tunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim ya. Nah itu saran saya ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, banyak komentar dari orang-orang Kristen kalau mu'alaf masuk Islam itu hanya ingin mencari kekayaan dan popularitas, termasuk Ustadz Yusuf Ismail. Bagaimana tanggapan Ustadz? Nah, begini ikhwafillah, barangkali pertanyaan ini diajukan oleh orang Kristen karena mungkin ada ya 1-2 mu'alaf yang kemudian menipu ya, yang kemudian dia memang orientasinya hanya untuk mencari keuntungan ya. Ada memang mu'alaf-mu'alaf seperti itu ada. Bahkan LSK pernah menangani mu'alaf-mu'alaf palsu ini. Ya, kita pernah merehabilitasi satu orang mu'alaf ya. Saya lupa namanya itu ya. Siapa namanya? Edwin ya. Edwin Santana kalau nggak salah ini ya. Ternyata ini buronannya MCI. Buronannya ormas-ormas Islam yang lain ini. Kenapa? Karena sudah sering menipu sana sini. Ya, namun ikhwafillah, pertanyaan semacam ini tentu nggak bisa digeneralisir ya. Tidak semua mu'alaf seperti itu. Ya, kebanyakan sebagian besar ini hanya kecil, persentasenya 0, sekian dari sekian banyak mu'alaf. Justru sebaliknya, banyak mu'alaf yang meninggalkan kekayaannya, meninggalkan popularitasnya, meninggalkan dunia surga dunia yang dia miliki hanya untuk menjadi Islam. Ya, bahkan itu pun saya alami sendiri. Saya pernah cerita di video judulnya teror di awal masuk Islam ya, dimana saya masuk Islam itu nggak pernah ada dalam bayangan saya kalau ternyata dalam hidup saya harus menjadi tukang sampah, penjaga sekolah juga pernah, atau jadi Pak Bon ini ya, pernah jadi tukang gorengan, jualan gorengan ya. Ini nggak ada dalam pikiran, tapi saya alamin itu gara-gara saya masuk Islam. Bahkan sampai sekarang ikhwafillah, ketika saya membuat pesantren Al-Hadid, tidak pernah ada dalam perjalanan Al-Hadid di Gunung Kidul, saya dari Jakarta hijrah ke Gunung Kidul,
itu meninggalkan popularitas. Tahun 2004 saya sudah mengawali debut karir berdebat dengan pendeta-pendeta ini di asrama haji Pondok Gede bersama Ustadz Nababan dan Ustadz Moko Ginta. Ini debat tersukses ya pada waktu itu, selain debat Ahmad Dedat ya, Zakir Naik di Indonesia ya. Pada waktu itu belum ada tuh debat-debat yang lain ya. Ya, yang terkenal itu dulu debat mu'alaf versus murtadin ya. Nah, kemudian debat ini menjadi viral ya sampai ke luar negeri ya. Luar biasa orang mengenal debat mu'alaf versus murtadin ini. Itu saya sudah ikut berdebat di situ. Saya juga pernah ceramah di MNC TV ya beberapa kali. Tapi itu saya tinggalkan. 2007 saya hijrah ke Gunung Kidul. Dari Jakarta, saya asli lahir besar Jakarta. Jadi artinya kalau mencari kekayaan, nyari popularitas, ngapain di Gunung Kidul? Saya pindah ke Gunung Kidul 2007 itu modal bismillah. Nol, tidak ada uang sepeser pun. Saya harus ngontrak dulu pertama kali untuk mencari tanah yang murah. Dapat tanah di pinggir kuburan ya, yang sekarang ini jadi lokasi pesantren Al-Hadid ya, namanya juga kuburan Gantung Sirah, kuburan legenda paling serem. Nah, karena namanya saja sudah Gantung Sirah ya. Kemudian harga tanahnya murah. Waktu itu harga tanah per meter kalau dimeterin hanya Rp8.000 per meter. Saya beli 3.200 meter, harganya 25 juta. Saya tidak pernah minta, tapi Allah memperkenalkan ya dengan caranya ya, orang-orang Islam yang muhsinin ya, mereka yang baik, mereka yang ikhlas ya, mereka yang peduli ya. Kemudian beliau membantu perjuangan saya untuk membebaskan tanah di sini. Dan bukan cuma satu orang ya, banyak yang kemudian peduli sama saya untuk membantu saya gitu ya. Jadi Islam itu indahnya berjamaah di situ. Kemudian bahkan sampai sekarang pun ikhwafillah, alhamdulillah, kehidupan saya kalau dibilang populer juga enggak, kaya juga enggak ya. Saya sampai sekarang juga enggak punya mobil pribadi, yang ada mobil inventaris pondok ya. Kemudian kita biasa makan seadanya di sini ya, namanya tiwul, gatot, belalang di Gunung Kidul. Makanan khas Gunung Kidul sudah jadi harian. Bahkan makan bekicot ya, makan apalagi tuh garengpung ya, apapun lah ya, menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Jadi saya pikir buat saya pribadi tidak benar ya tuduhan orang Kristen yang mengatakan kalau mu'alaf itu mencari popularitas, mencari kekayaan. Salah. Kita meninggalkan kekayaan, kami meninggalkan popularitas hanya untuk berdakwah fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak panjang nih jawabannya. Kemudian berikutnya yang nomor 6. Dari mana sih LSK mendapatkan dana untuk membiayai dakwahnya? Nah, ini juga paling banyak ditanya ini. Ya, kok LSK bisa bikin debat di hotel berbintang 5? Kemudian selalu tampilannya ya, kesannya itu kami ini wah gitu ya, punya duit banyak gitu ya. Ikhwafillah, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah memberikan rezeki itu, kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq 2-3. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ya yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Contoh saja debat spektakuler yang LSK lakukan terakhir ya di hotel, menghabiskan dana berapa? Kita menghabiskan dana sekitar 20 juta rupiah ya. Saya sama Ustadz Agustan waktu itu sudah bingung dari mana dapat uangnya ya, nggak ada orang sponsor yang mau bantu gitu ya dengan dana segitu. Tapi bismillah, saya bilang LSK model dakwahnya itu bukan ada uang dulu baru jalan ya, niat dulu, nawaitu dulu ya, kemudian kita muhasabah, memang tujuan kita baik, semuanya tidak ada yang kita langgar dari syariat Allah, bismillah kita jalan, maka Allah akan turunkan pertolongan. Bagaimana caranya? Begitu malam ya, moderator bilang sama saya, Anda punya teman siap minjemin uang 20 juta untuk nutup acara ini, boleh dikembalikan kalau LSK sudah punya uang. Alhamdulillah ya,
Saya baru bisa nyaur 10 juta sama beliau sampai sekarang. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi ikhwafillah, ini adalah berkah-berkah dari Allah yang kita nggak pernah bisa tahu ya. Sehingga buat kami di LSK, kalau ditanya dari mana dana untuk dakwah LSK, dari Allah, semuanya murni dari Allah. Ya. Ada juga alhamdulillah, ya ini juga harus saya sebut, nggak boleh saya hilangkan. Ya, kadang-kadang subscriber itu nanya, ya minta nomor rekeningnya. Jadi kami mencantumkan nomor rekening itu di deskripsi itu bukan karena kami yang nyantumin awalnya, karena permintaan dari para subscriber. Ya, Ustadz cantumin dong nomor rekeningnya. Nanti kalau saya ada rezeki sedikit-sedikit, ya saya kirim buat membantu dakwah lah. Coba kayak gini bukan 1-2 orang, banyak yang minta. Kemudian apakah kami terus, oh mohon maaf kami tidak menerima sumbangan? Ya, apa alasan kami untuk menolak? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka yang mau peduli, mereka yang mau membantu, semuanya lillahi ta'ala. Ya, semua ikhlas karena Allah. Nah, dari situ alhamdulillah, ya tiap bulan ya ada rezeki. Ya, yang ketiga alhamdulillah dari monetize YouTube ya. Itu juga lumayan bisa untuk dikit-dikit membantu operasional dari kegiatan dakwah kami. Ya, alhamdulillah sekarang subscribernya hampir 40.000 ya, doain. Dan jangan lupa terus tambah subscribe-nya. Yang terakhir, pertanyaan nomor 7, apakah selama LSK berdakwah di medsos ada orang Kristen yang masuk Islam? Nah, begini ikhwafillah, orientasi dakwah kami bukan untuk mengislamkan orang Kristen. Ya, kami hanya berdakwah menyampaikan yang hak. Selebihnya kami berserah diri kepada Allah. Kenapa? Qul inna hudallahi huwal huda. Karena Allah yang punya hidayah itu. Ya, kami hanya bisa berdoa sama Allah terus, menerus ya Allah berikan hidayahmu, turunkan hidayahmu kepada orang-orang Kristen yang menonton channel ini. Ya, walaupun hampir tiap hari saya tuh dicaci maki ya, dikata-katain. Tapi ada juga. Nah, ini pengalaman menarik. Belum lama ada satu orang Kristen yang baik sekali, sopan sekali. Japri lewat WA pada saya. Karena nomor WA saya kasih bebas. Saya bukan orang yang pengecut gitu ya. Saya kasih nomor WA saya kepada siapapun yang mau WA saya dengan welcome. Kalau dia baik, ya kan saya akan balas. Tapi kalau belum apa-apa udah langsung ya nyerang, ngata-ngatain, ya mohon maaf. Tidak akan saya balas. Saya cuma baca aja. Masih penting saya baca ini daripada saya diemin. Ya, jadi itu contohnya. Jadi paling hebat itu saya baca itu udah bersyukur tuh ya. Jadi buat orang-orang Kristen itu ya. Tapi kalau WA-nya sopan, baik, saya pasti baca, saya akan tanggapi. Ya, ujung-ujungnya dia bilang gini ya. Saya doakan semoga Ustadz Yusuf kembali ke jalan Yesus. Belum terlambat Ustadz, kembalilah ke jalan Yesus. Ya, saya cuma kasih emoticon senyum gitu ya. Ya itu contoh gitu ya. Nah, jadi ikhwafillah rahimakumullah. Ada nggak sih yang masuk Islam? Ada. Kalau menurut informasi-informasi yang masuk ya, contoh kemarin belum lama sekitar seminggu yang lalu ada yang memberitahu kami, salah satu subscriber ya, bahwa alhamdulillah setelah nonton video debat LSK, teman saya yang Kristen masuk Islam, bahkan orang tuanya pun masuk Islam. Nah itu contoh ya yang ada ya. Kemudian antum bisa juga saksikan ya, yang kami syahadatkan itu kami masukkan di channel YouTube kami gitu ya. Itu juga contoh-contohnya. Ada yang masuk Islam. Cuma sekali lagi itu bukan tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah kami ingin pertama memberikan imunisasi akidah kepada saudara-saudara muslim saya, benteng ya. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa orang Kristen tuh nggak akan pernah berhenti sampai kita mengikuti milah mereka. Sehingga kita wajib membentengi anak cucu kita. Kemudian yang kedua, buat orang-orang Kristen ya, saya berharap dengan tayangan-tayangan YouTube ini mereka bisa menyadari gitu ya. Kemudian akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, syukur-syukur masuk Islam. Ya, jadi kami cuma menyampaikan saja. Mudah-mudahan mereka sadar. Ya, selebihnya kami pasrahkan sama Allah. Nah, itulah ikhwafillah ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab ya. Silakan jangan ragu-ragu bertanya ya. Bahkan bukan cuma bertanya, sampaikan kritik, saran. Selama antum sampaikan dengan sopan, dengan baik, akan saya tanggapi dengan lapang dada. Saya akan terima segala masukan, kritik, saran yang sifatnya membangun. Ya,
baik yang Islam maupun dari yang Kristen. Tapi kalau sudah kata-katanya udah caci maki ya, kemudian ngata-ngatain ya buat apa gitu ya. Kita ini pengen jadi saudara. Walaupun kita berdebat dalam keyakinan, tapi kita bisa bersaudara, kita bisa bersahabat tetap. Kenapa? Ya kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kemudian sama-sama satu bangsa, satu negara. Buat apa kita bermusuhan? Ya kita debat. Inilah sisi ilmiah kita. Berdebat itu bukan untuk bermusuhan, tapi berdebat itu untuk mempertahankan argumentasi kita. Dan disitulah diuji kebenaran sebuah agama. Ya, bukan untuk bermusuhan. Ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin sekali lagi kalau ada yang salah dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.